Teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan tentang present value. Present value ini merupakan lanjutan dari video yang di materi sebelumnya terkait dengan nilai waktu uang. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memahami terkait dengan menilai waktu uang, khususnya untuk di bagian present value. Jadi, ikuti video ini sampai selesai ya. Nah, di dalam present value ini merupakan digunakan untuk melihat nilai yang saat ini dari yang akan datang. Jadi dengan kata lain, kalau semisal 3 tahun yang akan datang uang kita 10 juta, maka tahun ini uang yang kita miliki saat ini ada berapa? Nah, inilah yang akan dicari oleh present value. Jadi dengan kata lain, present value ini digunakan untuk mencari nilai sekarang dari yang akan datang. Sebagai di sini ada rumusnya untuk di dalam menghitung present value. Yang pertama yaitu present value sama dengan future value N atau tahun kesekian dibagi 1 plus K pangkat N. Nah, sama dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya terkait dengan future value. Di sini, untuk mencari present value, kita menggunakan dasar perhitungan adalah future value. Lalu, simbol N ini diartikan dengan tahun yang akan dicari, sedangkan untuk K ini melambangkan untuk simbol bunga. Nah, untuk cara yang kedua, menghitung present value bisa menggunakan tabel. Jadi, future value akan kita kalikan dengan tabel, yaitu hasil perhitungan dari present value. Nah, ilustrasinya sebagai berikut teman-teman. Jadi, di sini ada pembayaran pokok pinjaman yaitu sebesar 1.157,63 dan jaraknya atau uang tersebut ini merupakan uang 3 tahun dari yang akan datang. Jadi 1.157,63 ini akan kita miliki ketika 3 tahun yang akan datang. Lalu tingkat keuntungan di sini adalah 5%, di mana suku bunganya tetap. Jadi nanti bunga yang berlaku adalah 5%. Nah, kita pakai rumus yang pertama untuk formula, yaitu present value sama dengan future value tahun yang nanti kita akan cari dibagi 1 plus K pangkat N. Jadi sehingga di sini teman-teman, karena tadi kita memiliki future value untuk di tahun yang ketiga besarnya adalah 1.157,63, maka kita ingin cari kalau present value di tahun pertama dari angka future value yaitu 1.157,63 ini berapa? Ya, berarti rumus ini kita terapkan, kita hitung saja dengan bunga yang ada, yaitu 1.157,63 dibagi dengan 1 ditambah 5% yang semula kita ubah menjadi bentuknya desimal menjadi 0,05 pangkat 3, sehingga present value-nya adalah yaitu 1.157,63 dibagi dengan 1.157,63, hasilnya untuk present value atau nilai yang berlaku saat ini itu adalah 1.000, sedangkan 3 tahun yang akan datang nilainya adalah 1.157,63. Nah, ini cara untuk formula. Lalu kita akan menghitung dengan cara bertahap atau dihitung satu persatu dari tahun ke tahun perkembangannya bagaimana untuk present value-nya. Maka kita pakai rumus yang sama, yaitu yang diterapkan pada rumus formula, hanya yang berbeda adalah ini teman-teman. Di sini kita masih menggunakan basicnya, yaitu menggunakan future value pada tahun ketiga, yaitu 1.157,63. Nah, karena yang akan ditanya per tiap tahun perkembangannya,
maka di sini pangkatnya hanya 1, tidak pangkat 3. Kalau pangkat 3 berarti kita akan balik lagi ke rumus formula seperti itu. Sehingga hasilnya setelah dipangkatkan 1 yaitu menjadi pembilangnya adalah 1157,63 akan dibagi dengan 1,05, sehingga nilai present value pada tahun ketiga yaitu 1102,5. Ini yang di awal tahun atau nilai yang berlaku saat itu di tahun ketiga. Sedangkan untuk menghitung yang di tahun kedua bagaimana? Jadi, sama prinsipnya dengan menghitung future value, maka dasar yang kita hitung di tahun terakhir akan digunakan sebagai perhitungan untuk di tahun sebelumnya atau tahun yang akan kita cari yaitu di tahun kedua. Maka di sini dasarnya adalah yaitu bukan lagi 1157,63 melainkan 1102,5. Lalu hasil tersebut akan kita bagi atau acuan tersebut akan kita bagi dengan bunga yang berlaku. Nah, ingat kembali teman-teman, jangan dipangkatkan 3 karena kita akan melihatnya perkembangan dari tahun ke tahun. Sehingga present value untuk di tahun kedua adalah hasilnya yaitu 1050. Nah, hasil 1050 ini untuk di tahun kedua akan dijadikan dasar acuan untuk menghitung di tahun ketiga. Sehingga dengan kata lain berarti kalau tadi di acuan tahun kedua kita akan menghitung di tahun yang selanjutnya yaitu sebelumnya maaf saya menjelaskan tahun ketiga, bukan itu yang dimaksud adalah untuk tahun pertama. Sehingga di sini untuk tahun pertama maka yaitu adalah 1050 yang diperoleh dari present value tahun kedua akan dibagi dengan 1 plus 5% pangkat 1, yaitu hasilnya adalah present value-nya di awal tahun pertama yaitu Rp1.000. Seperti ini teman-teman untuk cara bertahap. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menggunakan cara yang lebih singkat, yaitu menggunakan tabel nilai yang ada di tabel present value. Dan tentunya di sini menggunakan rumus formula. Jadi langsung ya, dimana yaitu future value tahun ketiga yang berjumlah biayanya adalah yaitu 1157,63 akan dikalikan langsung dengan angka nilai yang ada di tabel untuk suku bunga 5% dan periodenya 3 tahun yaitu 0,8638 atau sejumlah 8,64. Nah, hasil ini itu menjadi tabel yang menjadi hasil untuk present value di tahun saat ini yaitu 996 atau jika dibulatkan menjadi 1000. Nah, sama ya, tadi kalau mau melihat angka di tabel, diperhatikan dulu yang di atas adalah suku bunganya, yang di samping kiri adalah bagian dari yaitu periodenya. Sehingga untuk mencari bunga 5% dengan 3 tahun periodenya, yaitu angka di tabelnya adalah 0,864. Nah, ternyata rumus yang tadi digunakan untuk di perhitungan tabel secara formula juga bisa digunakan untuk menghitung secara bertahap atau tahapan gitu ya. Maka berarti di sini teman-teman akan mengalihkan future value tahun ketiga dengan periodenya yang di tahun pertama saja. Mengapa? Karena kalian akan melihat satu periode satu dengan yang lainnya. Sehingga future value yang akan dikalikan dengan tahun
tabel dinilai suku bunga yang tahun pertama, itu hasilnya adalah 0,952 dikalikan dengan 1157,63, sehingga present value di tahun ketiga yaitu 1102,06. Nah, untuk angka ini, hasil angka terakhir itu akan seperti biasa dijadikan awal untuk menghitung acuan di tahun yang sebelumnya, yaitu dengan kata lain, present value tahun kedua diperoleh dari mana? Ya, awal saldo yang tadi di present value tahun ketiga sebesar 1102,06 akan dikalikan dengan tabel 5% dengan periode 1 tahun, sehingga hasilnya adalah 1049,16. Lalu bagaimana untuk yang bagian ke-1 atau present value yang saat ini tahun pertamanya? Berarti kita tidak lagi menggunakan acuan future value yang 1157,63, melainkan menggunakan acuannya adalah 1049,16 yang diperoleh dari hasil perhitungan present value di periode kedua. Lalu akan dikalikan dengan 0,952 sehingga hasilnya menjadi 998,8. Nah, ini teman-teman yang membedakan antara bertahap dengan formula. Kalau formula, kalian langsung menggunakan yang angka yang ingin dicari di tahun tersebut, yaitu 0,864. Melainkan kalau bertahap berarti kita akan cari satu persatu, mulai dari tahun pertama, 2, sampai dengan seterusnya, yaitu menggunakan suku bunga di tahun yang pertama sebesar 0,952. Nah, silahkan teman-teman nanti mencoba cara yang sama sebelumnya, yaitu dengan menghitung future value menggunakan tabel future value dengan cara bertahap. Apakah sama dengan cara yang dicek untuk mengecek untuk bagian tabel present value ketika dihitung bertahap? Apakah sama hasilnya? Nah, silahkan teman-teman coba ya. Sekian penjelasan saya terkait dengan future value. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui video selanjutnya. Terima kasih.